Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita. Pada sesi ini adalah kelanjutan dari sesi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu tentang strategi operasi di lingkungan global. Yang sekarang ini adalah bagian yang kedua atau bagian terakhir. Saya akan lewat saja. Sekarang kita bicara tentang strategi dan isu-isu yang terjadi selama masa hidup produk. Ya, namanya produk ya, produk apapun itu punya masa hidup. Ya. Dan masa hidupnya seperti manusia ya, dari lahir, kemudian bayi, anak-anak, remaja, dewasa, khususnya sampai meninggal. Produk itu juga sama. Jadi istilahnya adalah product life cycle, siklus hidup produk ya. Siklus hidup produk. Jadi ada produk yang umurnya panjang, ada produk yang umurnya pendek gitu ya. Produk yang umurnya pendek itu biasanya produk-produk yang berkaitan dengan teknologi tinggi. Ya, misalnya tentang media simpan ya, media simpan. Dulu nyimpan itu misalnya pasti pakai disket itu ya, sudah barangnya besar, mudah rusak, kapasitas penyimpanannya sedikit. Nah, sekarang pakai flash disk. Sekarang setelah itu kemudian menyimpan di cloud gitu ya. Terus berubah terus. Teknologi otomotif juga terus berubah. Bagi teknologi handphone ya, dari waktu ke waktu umurnya sangat pendek. Sementara sudah ganti. Dalam kurun setahun aja sudah ada beberapa kali perbaikan. Jadi biasanya teknologi tinggi itu umurnya pendek ya. Sebentar sudah ada yang baru, sebentar lagi sudah ada teknologi baru, sebentar lagi sudah ada produk yang lebih baru, lebih canggih, lebih murah, kadang-kadang begitu. Apapun ya, umumnya adalah teknologi tinggi, yang menggunakan teknologi tinggi. Sedangkan produk-produk yang umurnya panjang itu misalnya apa ya, sandal jepit ya, sandal jepit dari dulu sampai sekarang mungkin sampai 10-20 tahun lagi orang masih perlu ya. Jadi Anda kalau mau produksi sandal jepit tidak perlu khawatir nanti akan digantikan oleh alas kaki yang lain misalnya gitu. Apalagi misalnya kaos oblong misalnya, atau apalagi kalau di elektronik itu misalnya kipas angin ya. Kipas angin itu dari dulu ya begitu ya. Jadi relatif panjang usianya itu kipas anginnya. Sejak zaman penjajahan sampai dijajah lagi masih gitu-gitu aja. Kemudian apalagi piring, gelas itu ya gitu-gitu aja, itu umurnya panjang dari dulu sampai sekarang masih hidup terus itu. Jadi saya yakin Anda juga bisa mencontohkan yang lain ya, produk-produk yang umurnya panjang dan produk-produk yang umurnya pendek ya. Oke. Nah, sini juga ada contoh ya, beberapa produk ya mengenai siklus hidupnya. Jadi siklus hidup itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah pengenalan ya. Diperkenalkan, mulai dibuat, dikenalkan. Ini loh ada produk baru, ada barang baru, ada teknologi baru ya. Setelah dikenalkan, maka dia akan tumbuh ya. Dikenalkan, kemudian tumbuh ya, growth, tumbuh. Tumbuh mulai banyak orang yang pakai, orang yang senang ya. Jadi penjualannya mulai meningkat, terus nanjak terus, growth. Namanya juga growth, pertumbuhan, terus tumbuh terus. Makin besar, kemudian maturity. Maturity itu matang. Nah, ini stuck. Jadi jumlahnya besar ya. Jumlahnya banyak yang pakai, tapi dalam kondisi stuck, tidak ada peningkatan lagi ya, sudah segitu. Tapi cukup lama, kemudian decline itu mulai turun sampai obsolete. Nah, obsolete itu kadaluarsa, sudah nggak pakai lagi. Disket misalnya sudah nggak ada sekarang. Nah, disket itu posisinya sudah di sini, sudah hilang. Ini kalau posisi yang setahun yang lalu ya, misalnya Apple Smartwatch ini masih bertumbuh ya, sudah dikenalkan mulai bertumbuh. Kemudian 3D game player itu juga masih tumbuh ya. Printer 3D juga masih tumbuh. Kemudian mobil elektrik juga masih tumbuh, belum matang dia. Pesawat Boeing 787 itu juga masih mendekati maturity. Kemudian kendaraan atau otomotif dengan mesin hibrid ya, antara listrik sama bahan bakar Xbox One itu semuanya sedang tumbuh hingga mendekati maturity ya.
laptop itu matang ya, kondisi matang, sekarang masih banyak dipakai orang, tapi yang menggunakan jumlahnya sudah tidak ada peningkatan. Nah, tidak ada peningkatan, tapi DVD itu mulai turun ya, DVD ya sempat booming 10-an tahun yang lalu, kemudian sekarang sudah turun. TV analog sudah di sini ya, sekarang semua TV digital, tidak ada yang analog, sudah hampir tidak ada TV analog lagi. Jadi ini siklus hidup ya, semacam ini. Jadi Anda bisa mencontohkan produk-produk yang lain, mana yang sedang tumbuh, mana yang sedang baru dikenalkan, itu kan, mana yang sedang tumbuh, mana yang sekarang maturity sedang digandrungi banyak orang tapi tidak ada peningkatan pemakai lagi ya, masih posisinya stuck ya, konstan begitu, stabil. Kemudian mana yang sudah mulai turun, mulai ditinggalkan orang ya. Jadi Anda bisa menyontohkan satu produk yang umurnya panjang, produk yang umurnya pendek. Kalau umurnya panjang berarti ini panjang sekali periodenya. Kalau pendek ya berarti cepat naik, cepat stuck, cepat turun lagi ya gitu. Kemudian juga bisa mencontohkan mana sekarang ini produk-produk yang masa pengenalan, mana masa pertumbuhan, masa maturity, kematangan, dan masa penurunan. Carilah contoh-contohnya. Bagaimana dengan strateginya si perusahaan? Ya, ini adalah periode terbaik untuk meningkatkan pasar. Ya. Sedang diperkenalkan. Maka yang namanya rekayasa research and development ya, penelitian dan pengembangan itu penting di sini. Ini sangat kritis sekali fungsinya. Kemudian ketika masa pertumbuhan itu praktis untuk mengubah harga atau secara kualitas. Ketika Anda bisa melihat bahwa produk Anda mulai digandrungi orang, ya harganya bisa dinaikkan, ya mulai bermain sama harga, mulai memperkuat ceruk-ceruk pasar, ya segmen-segmennya mulai ditetapkan. Ketika masanya di sini. Ketika masa matang, maka ini adalah waktu yang buruk untuk mengubah citra, harga atau kualitas. Jadi kalau mengubah harga ya ketika di sini, ketika pas sedang permintaannya mulai melejit semakin hari, ya. Semakin hari semakin banyak yang menggunakan. Tapi kalau ini kan sudah yang menggunakan banyak ya, tapi tidak ada pertumbuhan lagi, sudah matang gitu. Ya, biaya bersaing menjadi penting mempertahankan posisi pasar. Jadi bagaimana kita mempertahankan agar tidak ada pesaing yang mengganggu kan itu, agar tidak ada produk baru yang lebih baik daripada yang milik kita kan itu. Itu adalah maturity ya, mempertahankan. Biasanya hanya bertahan kalau ini. Nah, terus kalau ini sudah ya bagaimana mengendalikan biaya yang memproduksi barang-barang yang kayak gini itu berarti biayanya pasti besar, keuntungannya jadi kecil gitu ya. Jadi masalah pengendalian aja udah sini. Jadi harusnya kalau sudah mulai di sini itu siap-siap untuk meluncurkan produk yang baru lagi ya, gitu. Ini kalau kita lihat daripada strategi perusahaan. Bagaimana dengan strategi yang dikaitkan dengan manajemen operasi atau isu-isu manajemen operasi. Di masa pertumbuhan itu berarti desain dan pengembangan produk sangat penting. Ya, di sini kan ada materi desain produk ya. Fase research and development ya. Jadi produksi itu diawali dengan research and development. Ya, produk yang baik diawali dari desain yang baik. Desain itu yang menciptakan adalah bagian engineering. Bagian research and development. Bagian produksi sendiri ya. Produksi itu yang buat, tapi research and development itu yang merencanakan, yang merancang. Nah ini fase desain dan pengembangan produk itu penting. Kemudian perubahan desain produk dan proses yang sering, jadi masih gonta-ganti, baik produknya maupun proses produksinya. Dan pada masa ini itu short run production. Short run itu gini, short run itu adalah setting, gitu ya, setting produksi, setting yang digunakan untuk produksi yang pendek-pendek. Misalnya gini. Di style mesinnya, mesin itu kan perlu di setup, ya. Di setting misalnya gini, produksi minuman ya, minuman kemasan kan macam-macam ya, ada yang gelas, ada yang botol 600 mili, ada botol yang 200 mili, 250 mili, atau 300 mili, ada yang galon, macam-macam itu kan. Nah, kalau mau memproduksi masing-masing kelompok produk itu tuh setting mesinnya kan mesti diubah. Nah, kalau short run production itu berarti mengubah itu satu set itu hanya untuk sedikit produk aja. Sedikit di set, kemudian produksinya nggak banyak,
kemudian ganti produk lain, disetting lagi gitu. Ya diatur lagi ya panasnya, kemudian ketebalannya, kemudian apalagi lekukannya, ya lubang-lubangnya ada berapa misalnya. Itu kan mesinnya di set semua. Nah, di set untuk jumlah produk yang kecil itu short run. Tapi kalau long run itu di set, yang ngesetnya sama. Tapi untuk memproduksi yang banyak, ya long run production jadi di setting untuk bisa memproduksi dalam jumlah banyak besar dan jangka waktu yang lama. Jadi satu settingan itu digunakan bisa untuk berminggu-minggu atau berbulan-bulan itu, atau mungkin setahun itu penuh dengan setting yang sama. Tapi kalau short run itu misalnya ini untuk hari ini settingannya kayak gini, besok mau diproduksi yang produk yang lain settingnya dirubah lagi, ini udah short run. Jadi kalau di sini ya produknya pendek-pendek ya short run istilahnya ya. Kemudian biaya produksinya otomatis tinggi. Ya gimana setiap mau memproduksi kan di set dulu. Setup itu ada biaya setup. Setup itu ada biayanya gitu. Nyetingnya butuh orang, butuh tenaga ahli, gitu, butuh waktu, butuh biaya intinya. Tapi hanya untuk produksi yang pendek. Besok diganti lagi ya settingannya gitu. Akhirnya biaya produksi tinggi. Modelnya juga terbatas dan kualitas ini penting di sini. Tapi kalau ketika masa pertumbuhan, maka peramalan. Jadi minggu di sebelum mid semester kita akan bicara tentang peramalan, forecasting. Peramalan itu kritis. Anda harus bisa meramalkan berapa permintaan produk Anda, gitu ya. Salah meramalkan Anda memproduksi terlalu banyak, ternyata nggak laku. Salah peramalan Anda memproduksi sedikit, ternyata yang minta banyak, permintaannya besar. Jadi peramalan itu penting, kritis. Hati-hati di fase ini. Kemudian keandalan produk dan proses. Ya. Produknya dan proses itu harus reliable. Ini masa ini ya, tidak boleh mudah terjadi pergantian proses, produk yang tidak bisa diandalkan, ya, kualitasnya jelek. Nah itu ada di sini ya, harus handal, harus reliable. Kemudian peningkatan dan pemilihan produk yang kompetitif, ya, yang kompetitif yang bisa bersaing itu posisinya di sini. Kalau Anda salah pilih di sini, salah melakukan peningkatan atau perbaikan, ya sudah, ini akan pendek sekali umurnya. Mulai melakukan peningkatan kapasitas berarti fokus pada produknya, jadi produk bukan yang lain, bukan pada pemasaran, bukan pada keuangan, tapi fokusnya di produknya. Kemudian distribusinya mulai ditingkatkan. Nah, di sini ya fokus perhatian semua pada produk. Nah kalau sudah maturity, itu nanti kita mau bicara tentang pasar, mulai kapasitas optimal, standarisasi, perubahan produk, jangan lagi melakukan perubahan produk. Kalau di sini masih mungkin ya, produk, harga, proses produksi itu masih bisa diubah-ubah atau disesuaikan dengan trennya kemana. Tapi kalau sudah mata gini sudah tidak usah. Ya. Perubahan produk mulai jarang, kebanyakan ya kalau ada ya perubahannya kecil gitu. Kapasitasnya dioptimalkan, kemudian prosesnya stabil. Kemudian long run production. Namanya proses stabil ini ya kaitannya sama long run production. Ya. Jadi di setting untuk produksi yang lebih banyak, massal misalnya, produksi massal. Ya, sekali setup, ya, diatur mesin-mesinnya, mesin produksinya, kemudian digunakan untuk produksi yang banyak atau jangka panjang. Jadi digunakan untuk bukan sehari, 2 hari, tapi untuk misalnya sebulan, 2 bulan itu jangka panjang. Kemudian mungkin Anda mulai ngasih diskon, ya, mulai dipertimbangkan di sini, ya, mulai maturity. Nah kalau sudah turun, ya berarti diferensiasi produknya kecil, gimana apa, jadi sudah jangan ada diferensiasi lagi bahkan, kemudian biayanya diminimalkan, kemudian pangkas lini untuk menghilangkan item yang tidak menghasilkan. Jadi kalau lini produknya panjang gitu, ya dipangkas. Misalnya lini produk itu misalnya tadi saya contohkan air minum dalam kemasan. Nah, jadi ada lini yang gelas, ada lini yang botol 300 ml, ada lini produk yang galon, lini yang 600 ml, yang 1500 ml, macam-macam kan. Nah, lini-lini yang tidak menguntungkan ya hilangkan aja. Ya, kurangi kapasitas. Itu strategi MO-nya begitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan strategi dan bagaimana mengimplementasikannya. Untuk mengembangkan strategi ya, kita bisa menggunakan tool yang cukup populer yang namanya SWOT analysis SWOT.
Suatu singkatan dari strength, kekuatan ya, kekuatan. W itu W itu adalah weakness ya, kelemahan. O opportunity, kesempatan atau peluang. T ada threat, ancaman itu. SWOT analisis. Strength, weakness, opportunity dan threat. Oke. Nah, kita harus melakukan analisis. Nah, untuk menganalisis itu kita harus mengidentifikasi ini dulu ya. Jadi ini proses pengembangan strategi itu adalah pertama kita melakukan analisis lingkungan. Kita mengidentifikasi dulu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa peluang-peluang di luar dan bagaimana ancamannya. Ya, ancaman regulasi, ancaman pesaing, ancaman produk baru dan ancaman-ancaman lain ya dari dari lingkungan sekitar maupun dari luar negeri termasuk gitu ya. Misalnya serbuan produk impor itu juga bagian dari ancaman. Kemudian pahami ya, setelah diidentifikasi dipahami bagaimana lingkungan kita, bagaimana para pelanggan, apa yang diinginkan. Bagaimana industri sejenis, industri pesaing, industri komplement atau pelengkapnya ya, dan pesaingnya otomatis. Setelah diidentifikasi, baru kemudian kita tentukan misi ya, misi kita itu mau apa. Ya. Nyatakan alasan keberadaan perusahaan dan identifikasi nilai yang ingin dicapai ya, kenapa kita tuh ada dan kita tuh mau apa itu namanya misi. Makanya misi sering menggunakan kata awal menyelenggarakan, menyediakan gitu kan. Misalnya apa? Anda buka kafe gitu ya. Misinya adalah menyediakan berbagai macam hidangan kopi gitu ya, dan berbagai macam minuman kopi, berbagai macam variannya yang dilengkapi dengan berbagai aneka hidangan tradisional yang didukung dengan suasana yang nyaman untuk berbincang dan berdiskusi bagi kalangan terpelajar. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini spesifik misinya ya. Jadi bukan untuk kafe-kafe umum yang sekedar nongkrong yang enggak jelas, tapi ini kafe untuk anak terpelajar misalnya, untuk kalangan mahasiswa, anak SMA begitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian spesifik apa yang disediakan itu dinyatakan secara jelas. Ya, misi. Tapi ini menentukan misi juga pakai SWOT ya. Jadi apa yang mau kita nyatakan sebagai misi juga ditentukan dinyatakan dianalisis menggunakan SWOT. Kalau misinya sudah, kemudian strateginya seperti apa? Yang mengembangkan strategi pakai SWOT tadi ya. Itu tool yang populer ya, mudah digunakan. Misalnya bagaimana membangun keunggulan kompetitif yang dibandingkan lebih unggul dibandingkan para pesaing. Bagaimana menciptakan harga yang rendah ya, layanan kopi untuk kalangan terpelajar, mahasiswa ya, berarti harga itu juga penting. Bagaimana desainnya ya, desain penyajian produknya, minumannya, makanannya maupun desain fasilitas lainnya, ruang, fasilitas wifi, fasilitas pendukung lain ya. Bagaimana fleksibilitas daripada volume, jadi artinya volume produksi. Kadang kan sepi, kadang rame lah. Bagaimana mengatur volume produksi itu supaya fleksibel. Dari sisi kualitas bagaimana. Kemudian pengiriman cepat ya, kafe enggak pengiriman cepat, tapi penyajiannya yang cepat ya. Bagaimana ketergantungan antara produk satu dengan yang lain. Bagaimana purna jual, kafe enggak ada purna jualnya ya. Karena jasanya lebih menonjol. Kemudian lini produk, apakah lini produknya itu panjang, luas, atau lini produk yang pendek. Jadi cuma ada satu jenis produk atau banyak keluarga produknya. Semacam itu. Jadi saya kembali ke SWOT analisis. Jadi untuk menganalisis ini kita tentukan dulu misi kita apa tadi. Jadi menyediakan aneka varian minuman kopi gitu kan, dan minuman pendukung lainnya beserta makanan itu ya, makanan tradisional ya. Misalnya seperti itu, untuk kalangan terpelajar. Dan itu dianalisis, apa kita perlu internal ya, internal. Kita kekuatannya apa sih? Oh, lokasi yang dekat kampus itu kekuatan yang kita miliki. Oh, saya punya modal yang kuat itu. Oh, saya punya tenaga ahli, peracik kafe yang berpengalaman begitu. Oh, saya punya jaringan yang luas, punya koneksi, punya pertemanan yang luas. Saya orangnya fleksibel misalnya, Anda yang mau buka itu strength Anda. Tapi pasti Anda punya kelemahan ya. Misalnya
kelemahan Anda adalah saya tidak bisa mendesain produk dengan baik. Saya tidak bisa membuat suasana yang artistik gitu ya, yang nyeni, tidak bisa misalnya. Nah, apapun kelemahannya di situ. Kalau kelemahan di modal bilang aja. Ya, kelemahan saya adalah permodalan yang terbatas. Kelemahannya adalah akses perbankan yang tidak cukup baik ya, tidak mudah untuk mengakses dari pembiayaan dari perbankan misalnya semacam itu. Opportunity-nya apa? Opportunity-nya di Semarang. Semarang itu lagi tumbuh jadi kota wisata. Banyak yang mulai datang ke sini. Kemudian diikuti dengan mulai banyaknya perguruan tinggi baru atau perguruan tinggi lama yang membuka fakultas baru, mahasiswa tambah banyak. Itu namanya peluang untuk dari eksternal yang menambahkan keuntungan bagi kita. Jadi semua yang menguntungkan dari pihak luar, misalnya kemudahan regulasi, misalnya dukungan pemerintah kota terhadap usaha-usaha yang mendukung pariwisata, misalnya termasuk membuka kafe, dan namanya keuntungan eksternal. Kemudian ancamannya apa? Misalnya adalah kafe-kafe baru itu pada bermunculan, misalnya semacam itu. Yang kedua misalnya ancamannya bahwa usaha ini rentan terhadap adanya pandemi seperti ini ya. Jadi kalau ada pandemi itu kena dampak langsung karena mahasiswa itu, karena pasarnya yang dibidik adalah kalangan terpelajar, mahasiswa tidak pada datang ke kampus, ya otomatis kafenya juga tidak ada pemasukan sama sekali. Yang ketiga misalnya ancamannya mungkin berdiskusi di kafe itu belum jadi budaya ya, belum jadi kebiasaan masyarakat terpelajar di Kota Semarang. Yaitu intinya 4 ini ya. Apa kekuatan yang kita miliki, apa kelemahan yang kita miliki, bagaimana peluang dari luar, peluang-peluang dari luar itu menguntungkan kita, dan bagaimana ancaman-ancaman dari luar itu membahayakan kita. Nah, dari situ dianalisis ya, namanya analisis SWOT. Baru kita rumuskan strategi. Tahapnya seperti tadi ini ya. Misi, kemudian strategi. Jadi dari sisi harga nanti jadi bagaimana, dari sisi desain bagaimana, ini produknya seperti apa, dan seterusnya. Ini proses pengembangan strategi. Oke, sekarang kita bahas tentang pengembangan strategi dan implementasi. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi ya, dari apa yang kita usahakan, strategi yang kita nyatakan itu, apa sih key success factor atau faktor-faktor keberhasilan utamanya kita itu apa. Setelah diidentifikasi itu diintegrasikan dengan aktivitas-aktivitas yang dibahas di manajemen operasi ini ya, dari mulai desain, kemudian layout, kemudian tata letak, proses, dan seterusnya sampai perawatan ya, penjadwalan perawatan. Berikutnya perlu kita buat organisasi kita ya. Sebagai manajer operasi, maka kita harus bisa menerapkan MO ini di strategi MO ini dengan baik. Kan ada 10 keputusan strategik gitu ya. Itu diterapkan dengan baik ya. Untuk menyediakan kumpulan kompetitif dan meningkatkan produktivitas. Oke, sekali lagi, goal-goal besar yang mau dicapai lewat MO itu adalah produktivitas meningkat, kita punya keunggulan kompetitif, dan perusahaan kita menjadi sustain atau berlanjut. Ini key success factor ketika dikaitkan dengan 10 keputusan strategik dari manajemen operasi. Mendukung kompetensi inti dan menerapkan strategi dengan mengidentifikasi dan menjalankan faktor keberhasilan utama atau key success factor di area-area fungsional. Ada 3 area fungsional ya. Identifikasi dan jalankan faktor keberhasilan di marketing, misalnya pelayanan gimana, distribusi bagaimana, promosi, kemudian cara-cara distribusi, dan posisi produk, image produk, fungsi produk, dan seterusnya. Di bagian keuangan misalnya leverage itu pengungkit atau hutang ya, kaitannya sama hutang. Kemudian biaya modal termasuk biaya untuk bayar bunga pinjaman ya. Biaya modal, kemudian working capital atau modal kerja. Modal kerja itu berarti kan uang yang tersedia yang Anda miliki supaya usaha Anda itu tetap berjalan ya. Uang untuk bayar gaji karyawan, untuk beli bahan baku, dan seterusnya. Itu modal kerja dan seterusnya. Nah, sekarang yang bagaimana dengan bagian produksi? Bagian produksi kita detailkan ya. Itu ada 10 keputusan dari mulai produk ya, atau dari mulai desain produk, kualitasnya, prosesnya, lokasi, layout, SDM, rantai suplai, persediaan, penjadwalan, sama pemeliharaan.
Ya produk itu apakah kita produk kustomisasi ya, kafe tadi misalnya, atau kafe yang standar saja. Arti kustomisasi itu berarti sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian eh, kualitas, ya, bagaimana ekspektasi pelanggan terhadap kualitas itu dan bagaimana mencapainya, prosesnya, fasilitas yang diperlukan, teknologi, kapasitas, lokasinya bagaimana, dekat dengan kampus atau dekat dengan apa misalnya persawahan, dekat gunung atau dekat laut kan itu. Layoutnya bagaimana, jadi unit-unit kerja tata letak yang ada di kafe apa kursi untuk pengunjung di mana, kemudian dapur penyajian di mana, penyimpanan di mana, itu layout. Kemudian SDM-nya, kemudian rantai pasok dari pemasok bahan baku sampai nanti dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian persediaannya, ya kapan harus mulai mengadakan bahan, kapan harus belanja, ya itu ada terkait dengan inventaris. Berapa banyak yang harus kita simpan, itu berapa lama kita bisa nyimpan, itu persediaan. Kemudian jadwal, itu adalah tentang proses produksi yang stabil, penjadwalan karyawan, penjadwalan produksi, ya, proses produksi dijadwalkan, kemudian pemeliharaan, ya, pemeliharaan apapun, ya untuk mencegah timbulnya kerusakan, untuk memastikan bahwa semua proses produksi berjalan dengan lancar. Ya, ini adalah faktor-faktor keberhasilan utama yang perlu kita identifikasi dan kita jalankan merujuk pada 10 keputusan strategik dari manajemen operasi. Contoh ya, case success factor. Ini contohnya adalah aktivitas di Southwest Airlines. Ini kalau di sini ya Air Asia ya. Jadi perusahaan penerbangan, operator penerbangan yang keunggulan bersaingnya itu adalah cost leadership, biaya rendah. Ya, biayanya lebih murah. Jadi bukan diferensiasi, bukan juga responsif, tapi yang penting murah itu ya. Gimana murah? Apa saja yang menjadi faktor keberhasilan? Yaitu satu, bagaimana memberikan layanan penumpang yang sopan meskipun terbatas gitu. Ya, jadi sopannya tidak berlebihan. Pelayanannya juga biasa-biasa aja, tapi tetap sopan. Biasa tapi sopan. Kemudian ngatur ini ya, rute. Dia ngatur rutenya itu jarak-jarak pendek dan rute point to point itu maksudnya tidak pakai bandara hub. Kalau pakai hub itu contohnya misalnya Anda mau ke Makassar, ke Jakarta dulu baru ke Makassar, mau ke Medan ke Jakarta dulu baru ke Medan, mau kemana-mana Jakarta dulu, dia ada hubnya. Tapi kalau point to point itu langsung dari Semarang langsung ke Makassar, dari Semarang langsung ke Balikpapan, langsung ke Medan begitu. Jadi nggak perlu pakai hub dulu, nggak perlu ke Jakarta dulu, lebih langsung. Itu poin-poin. Itu biayanya pasti akan lebih murah ya, karena apa? Anda dilayaninya di sini sama ketika mendarat. Tidak ada tambahan layanan di bandara hubnya tadi. Jadi biaya jadi lebih murah. Seringkali ke bandara-bandara sekunder, jadi bukan bandara utama, karena tarifnya kalau bandara sekunder itu tarif pelayanannya. Kan pesawat itu kalau mendarat sama berangkat itu ada tarifnya, bayar dia. Ya, bayar ke operator bandara. Kalau di sini yang Angkasa Pura kan melayani jasa itu transportasinya, bukan dia tidak menyediakan pesawat melayani penumpang, tapi dia melayani maskapai. Nah, maskapai itu bayar itu, menginap di situ ya bayar, berangkat bayar, turun bayar kan itu. Nah, kalau bandara sekunder kan biayanya jadi lebih murah itu. Ya, bandara sekunder, apalagi jadwalnya sering dan dapat diandalkan. Jadi meskipun sering, padat itu, jadi jarang pesawat itu berhenti intinya. Gerak terus. Maka jadwalnya padat. Tapi reliable itu artinya ya ketepatan waktunya itu terjamin gitu. Ya meski kalau meleset ya masih bisa toleransi gitu. Tidak sampai meleset 1 jam, 2 jam apalagi sampai dibatalkan itu. Kemudian dia tidak menggunakan pesawat yang aneh-aneh, semuanya pesawat adalah Boeing 737, semuanya enggak ada yang seri 787, 747, Airbus enggak. Ya, pesawatnya satu jenis, enggak pakai pesawat jenis lain. Jadi ini jarak menengah bisa, jarak pendek ya bisa. Ya, jarak jauh mestinya juga bisa, tapi mesti kurang nyaman. Tapi dia menangani jarak-jarak rute-rute pendek ya, jarak-jarak pendek ini dia tetapkan, jaraknya pendek, makanya dia pakai 737 sudah cukup gitu loh. Utilisasi pesawat, jadi pemanfaatan pesawatnya itu tinggi, ini jarang idle time itu waktu nganggur. Pesawatnya jarang nganggur, jarang di grounding tuh jarang. Di
ground, tapi jalan terus itu. Karena Anda tahu investasi pesawat itu sangat mahal, kalau terlalu banyak nganggur, terlalu banyak di darat, pasti Anda rugi. Ya, semakin banyak gerak, berarti lebih cepat untuk nutup biaya untuk investasi pesawatnya. Kemudian karyawan yang penting dan produktif. Ramping itu pastinya nggak banyak karyawan itu, tapi produktif dia bisa mengerjakan banyak hal. Yang kedua, mengerjakannya produktif. Anda sudah tahu konsep produktif, dalam waktu yang sama bisa mengerjakan lebih banyak, itu produktif. Nah, semacam itu. Itu faktor keberhasilannya di situ. Nah, supportingnya apa ya? Aktivitas pendukungnya ya. Untuk layanan penumpang yang sopan dan teratas berarti dia menggunakan mesin tiket otomatis. Ya. Itu kan berarti kan standar tiket otomatis, nggak ketemu orang, nggak perlu dapat senyumnya siapa yang melayani, tapi yang ada menghadapi mesin, tapi kan jadi lebih murah. Nggak ada penetapan kursi, artinya Anda bebas duduknya dimanapun. Ya, jadi tidak ada waktu yang habis hanya untuk menetapkan kursi, nyetain dan sebagainya, ngatur nggak usah. Tidak ada pertanyaan yang aneh-aneh. Saya minta di jendela, saya minta jauh di jendela, macam-macam nggak usah. Tidak ada transfer bagasi, ya, jadi ya udah itu aja. Tidak ada makanan tambahan, kacang-kacang nggak ada. Makanya total biayanya dia rendah. Kemudian apa lagi? Tidak ada makan, ya, biaya gerbang yang lebih rendah di bandara sekunder karena dia pakainya bandara sekunder, maka gate yang disewa sama dia itu selama melayani penumpang itu jadi biayanya lebih murah dibandingkan kalau menggunakan bandara-bandara utama gitu. Mungkin kalau di Indonesia bandara sekunder itu nggak banyak ya, karena biasanya bandara itu ya udah satu-satunya itu gitu ya. Nggak ada bandara sekundernya. Kemudian jumlah penerbangan yang tinggi ya, karena pesawatnya gerak terus, mengurangi idle time karyawan di antar penerbangan. Jadi karyawannya tuh kerja terus ya, jarang terus nunggu jadwal berikutnya, santai dulu kembali ke hotel, itu menghabisin biaya. Macam itu. Apalagi nih? Tadi sudah ya, jumlah penerbangan yang tinggi, ini dampaknya ke sini ya, jadwal yang sering dan dapat diandalkan ya. Karyawannya tidak nganggur, jarang nganggur. Idle time itu waktu nganggur. Penuhi kota dengan perencanaan, turunkan biaya administrasi ya. Iklan, jadi hampir semua kota itu ada didatangi sama dia. Jadi hampir semua kota itu dihubungi dengan rute-rute pendek itu ya. Turunkan biaya administrasi, dia mengurangi iklan, SDM yang tidak perlu itu enggak usah. Ya. Penuhi dengan benar, turunkan biaya administrasi per penumpang untuk kota tersebut. Jadi bagaimana? Kan kalau kita punya iklan itu ya, iklan di Semarang itu, maka iklan yang harus kita bayarkan itu, biaya untuk bayar iklan itu harus nanti dikonversi dengan penumpang yang di Semarang ini gitu loh. Makanya hitungannya adalah biaya iklan per penumpang dari Semarang berapa gitu. Yaitu biaya per penumpangnya yang untuk iklan, SDM dan lain-lain harus diturunkan. Kemudian karena pesawatnya cuma satu jenis Boeing 737, maka pilotnya ya diperlukan hanya pilot jenis itu, nggak usah pelatihan. Tidak perlu pilot itu bisa menerbangkan berbagai macam jenis pesawat, ya Boeing, ya Airbus, ya 737, ya A320, A330, nggak usah macam-macam, satu aja 737. Nggak 787, nggak perlu nggak perlu yang 747 gitu ya, sudah satu itu aja. Kemudian apalagi? Karena pesawatnya cuma satu jenis ya 737, maka persediaan untuk pembeliannya juga satu aja. Jadi misalnya gini, Anda punya sepeda motor dua, ya, yang satu sport merek misalnya Suzuki misalnya, yang satu Honda biasa, ya. Apalagi tiga gitu. Maka suku cadangnya Anda kan macam-macam itu. Ya, yang motor sport punya suku cadang sendiri, sepeda motor Honda punya punya suku cadang sendiri kan itu. Tapi kalau Anda punya 10 motor dan sama semua, maka suku cadangnya kan lebih sedikit. Ban satu untuk siapa yang rusak ya udah diganti gitu. Kalau Anda punya cadangan satu ban itu untuk Honda, kemudian motor sport Anda yang bannya perlu diganti kan nggak bisa pakai itu. Jadi semakin jenisnya tidak beragam, maka biaya pemilihannya juga akan lebih murah kan itu. Jadi strategi itu ya begini nih gitu loh. Ya, nanti Anda kalau punya usaha ya inilah yang harus Anda terapkan. Ya, tadi sudah pelatihan pilot ada satu jenis ya, nggak boleh banyak-banyak. Mengurangi persediaan pemeliharaan sudah karena hanya satu jenis. Hubungan pemasok yang baik ya. Jadi dengan pemasok pesawatnya itu dengan Boeing-nya itu baik sehingga mendapatkan supporting dalam pelayanan yang juga baik gitu. Karena dia beli pesawatnya juga banyak itu, yang dilayani banyak. Mengenai persediaan pemeliharaan diperlukan hanya satu jenis pesawat sudah ya. Penjadwalan
karyawan yang fleksibel ya dan menjalankan bantuan pesawat yang standar. Personel pemeliharanya dilatih satu jenis ya. Pemeliharaannya juga sama ya. Bagian pemeliharaan itu karena jenisnya pesawat satu, maka pelatihannya kan satu aja gitu. Satu jenis. Nggak perlu macam-macam apa jenis pesawat diberikan sehingga dia perlu biaya pelatihan yang tinggi juga gitu. Ya, mengurangi biaya pelatihan. Perputaran gate hanya 20 menit. Jadi tidak lebih dari itu sehingga tidak lama-lama di bandara. Biaya bandara menjadi lebih murah. Kemudian tadi sudah tingkat otomatis karena ini ada berdayakan, tapi kompensasi karyawan jadi tinggi gitu ya, dapat gaji yang lebih baik. Terus rekrutnya itu yang mengutamakan sikap. Jadi maka sikap itu sudah dimiliki dulu ya, attitude-nya bagus itu. Kemudian masalah pekerjaan gampang, dilatih aja udah. Tingkat kepemilikan saham yang tinggi artinya ya sebagian besar saham atau hampir keseluruhannya itu ada dimiliki oleh perusahaan. Itu dampaknya adalah pada yang ini ya, karyawan yang ramping dan produktif. Terakhir, jumlah penerbangan yang tinggi mengurangi delta time, sudah dibahas ini ya. Oke, sekarang bagaimana mengimplementasikan, menerapkan keputusan strategik tadi ya. Ini adalah sebuah contoh dari dua buah perusahaan farmasi ya. Yang kiri adalah perusahaan farmasi dari obat bermerek, yang kanan adalah obat generik. Obat generik itu adalah obat nggak pakai merek tapi khasiatnya unnya sama. Misalnya kalau Anda pusing ya dikasih paracetamol ya, bukan Paramek, bukan Butrek gitu kan, tapi paracetamol. Tapi Butrek, Paramek itu adalah merek. Oke, perusahaan yang bermerek itu menerapkan strategi diferensiasi. Ya, kalau yang produsen obat generik itu menerapkan strategi biaya rendah. Nah, sekarang perbedaannya apa? Pertama dari pemilihan dan desain produk ya. Maka produsen obat bermerek itu dia investasi pada riset dan pengembangannya besar karena dia merancang sendiri, mendesain sendiri ya. Laboratorium yang ekstensif ya, luas penggunaannya maupun kapasitasnya, kemampuannya begitu. Fokus pada pengembangan dalam berbagai kategori obat. Jadi dia memang ada untuk mengembangkan obat-obatan ya, kemudian dikasih merek sama dia, dijual. Sedangkan yang ini adalah riset and development-nya rendah karena itu obat itu sudah ditemukan, tinggal diproduksi aja ya. Fokus pada pengembangan obat generik. Itu dari pemilihan dan desain produknya. Dari sisi kualitas ya, dia kualitas yang utama. Ini kalau yang obat merek ya, standar melebihi persyaratan peraturan. Jadi lebih daripada standarnya. Obat ini kalau diminum efek sampingnya mungkin nggak ada, misalnya seperti itu. Karena dibuat sedemikian rupa sehingga kualitasnya di atas rata-rata. Sedangkan ini yang penting itu kalau kualitas yang penting memenuhi syaratan minimum aja yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa syarat minimum untuk obat pusing gitu, untuk obat anti inflamasi misalnya, anti alergi lah, syarat minimumnya apa ya udah dipenuhi itu, nggak usah lebih dari itu. Jadi apa yang diperlukan persyaratan minimumnya itu dipenuhi ya, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sedangkan dari proses produk dan proses produksinya modular. Ya, modular itu berarti kayak digambarkan misalnya sepeda itu ya, sepeda ontel itu modular itu roda itu sudah dirakit sendiri ya, itu modul roda gitu. Jadi bukan dari nol, bukan dari pelek ruji lah, itu enggak. Modular itu sudah satu paket satu blok tinggal ngerangkai. Sifatnya modular. Jadi komponen-komponen besarnya itu ada, nanti bisa digunakan untuk berbagai macam obat gitu ya. Mencoba untuk produksi long run ya di fasilitas produksi yang sifatnya khusus. Apa sih maksudnya long run? Long run produksi itu adalah kalau Anda membuat sesuatu ya, pabrik itu kan membuat sesuatu. Itu kan perlu setup ya. Mesin-mesin pembuatnya itu diatur sedemikian rupa, diatur suhunya, kemudian letaknya, ketinggiannya, kemudian kemampuan membengkokkan, pengaturan membuat lubangnya, semuanya disetting. Nah, kalau long run itu sekali setting itu bisa untuk memproduksi tidak cuma hari itu, tapi adalah untuk memproduksi misalnya untuk selama sebulan atau bahkan satu semester. Nah, itu settingannya nggak usah diubah. Dengan satu settingan itu bisa untuk memproduksi sampai lama.
gitu ya. Semacam produksinya massal begitu. Tapi kalau yang ini yang strategi biaya rendah ini yang obat generik itu fokusnya pada proses ya. Proses produksinya bersifat umum, pendekatannya job shop ya. Job shop itu eh, fokus di proses. Jadi misalnya seperti bengkel bubut. Bengkel bubut itu eh, bengkel bubut kemudian tukang jahit itu job shop. Job shop itu adalah dia membuat itu sangat spesifik. Setiap produk itu spesifik. Di bengkel bubut Anda mau bikin apapun bisa di sana ya. Mau bikin apa? Skrup misalnya yang panjangnya 15 cm, misalnya ketebalannya sekian, ulirnya seperti ini, apapun dia bisa mengerjakan itu. Mau melubangi besi yang seperti apapun dia bisa. Tapi beda dengan produksi massal. Produksi massal kan udah barangnya sama semua gitu kan. Jadi fokusnya di produk kalau produksi massal. Tapi kalau job shop itu fokusnya di proses. Jadi produk yang dihasilkan bisa beda-beda. Tukang jahit itu juga sama ya, jadi dia membuat sesuai dengan yang Anda pesan. Nanti umumnya job shop itu seperti itu ya, produksinya sangat spesifik sehingga produksinya short run. Short run itu berarti mesinnya tuh di set untuk hanya untuk digunakan produk tertentu ya, dan itu paling sehari aja digunakan, itu besok disetting lagi gitu, settingannya diubah ya. Untuk untuk mesin potongnya nih, ketebalan potongnya udah ganti karena produknya yang mau dibuat sudah beda. Nanti suhunya, tingkat suhunya sudah diubah lagi. Settingnya semua diganti semua. Ya, tiap 1 hari diganti misalnya begitu. Jadi sangat pendek sekali. Itu namanya produksi short run. Jadi fokusnya pada utilisasi tinggi. Utilisasi itu adalah pemanfaatan fasilitasnya itu sangat tinggi sekali. Kemudian dari sisi lokasi ya, kalau yang produsen obat bermerek itu ya dia didirikan di mana udah di situ terus, nggak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau yang tadi biaya rendah, dia akan mencari wilayah yang pajak rendah, yang biaya tenaga kerjanya rendah gitu. Karena fokusnya dia adalah bagaimana biaya produksi itu rendah. Dari sisi pemilihan dan desain produk ya. Maaf. Dari sisi layout, ini ada 10 berarti ya. 1 2 3 4 ya, 10 keputusan MO, 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 ya, 10. Layout tata letak yang mendukung produksi terotomatisasi karena tadi ya long run tadi ya, semuanya otomatis. Kalau ini job shop ya berarti tidak otomatis ya, kadang-kadang orang campur tangan orangnya itu lebih besar ya. Kalau ini mesin semua yang kerja ya, robot beratnya gitu. Kalau ini banyak orangnya kalau job shop itu. Kemudian kalaupun mesin ya dia short run gitu. SDM-nya adalah dia hanya pekerjaan orang-orang terbaik gitu. Jadi dipilih di seleksi ketat, seleksinya seleksi nasional. Kalau yang ini itu yang pimpinan-pimpinannya aja yang cari yang syarat pengalaman. Nah, dia nanti yang memberikan arahan kepada bawahannya. Nah, personel lainnya gimana? Ya mereka yang biasa-biasa aja sehingga bisa dibayar di bawah rata-rata dari biaya dari upah industri kebanyakan begitu ya. Rata-rata industri dia lebih murah upahnya gitu. Yang penting orang-orang pentingnya aja yang syarat dengan pengalaman. Kemudian rantai suplainya dia membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok. Jadi dia ada kontrak, ada kemitraan dengan para pemasok, ya, ada perjanjian. Meskipun itu kadang-kadang harga bahan itu dari pemasok itu tidak murah ya, karena kemitraan, tapi kan dijamin kualitasnya, dijamin ketepatan waktunya dan sebagainya. Tapi kalau yang perusahaan obat generik dia cenderung membeli malah yang murah itu, yang memberikan penawaran terbaik supaya bisa mendapatkan harga paling murah gitu. Jadi kalau besok nanti yang murah suppliernya ganti ya ganti supplier lagi gitu. Kalau ini enggak, jadi jangka panjang. Dari sisi persediaan, dia menjaga persediaan barang jadi produk akhir itu yang tinggi ya. Jadi produk akhirnya disediakan tinggi, terutama untuk memastikan semua permintaan terpenuhi. Jadi jangan sampai ada permintaan itu tidak terpenuhi ya, karena gara-gara produksinya kurang. Jadi produksinya di stok, setelah diproduksi di stok. Ya persediaan barang akhirnya, produk akhirnya itu, produk jadinya itu tinggi. Tapi kalau yang ini itu fokus pada proses meningkatkan inventaris barang dalam proses ya, work in process itu. Persediaan barang jadinya cenderung rendah. Dari sisi penjadwal perencanaan produksi terpusat. Kalau ini penjadwalan rumit karena terlalu banyak short run. Jadi kalau short run kan dijadwalkan terus setiap setup nyeting mesin itu, mesin-mesin produksi itu namanya itu selalu ada penjadwalan lagi. Jadi complicated kalau ini. Pemeliharaannya
Staf sangat terlatih pekerjaan komponen yang ekstensif ya, yang luas. Jadi staf terlatih untuk memenuhi berbagai macam tutupan perubahan karena settingannya berubah-ubah terus. Yaitu perbedaan antara strategi operasi antara produsen obat bermerek dibandingkan produsen obat generik. Nah, kadang-kadang dalam memproduksi itu orang tuh menggunakan alih daya ya, atau outsourcing. Outsourcing itu bahasa Indonesianya alih daya. Outsourcing itu adalah mentransfer aktivitas yang biasanya bersifat internal ke masuk lain. Jadi sebenarnya Anda ngerjakan sendiri itu bisa, tapi dilempar ke perusahaan lain untuk mengerjakan itu. Nah, kenapa kok outsourcing itu begitu populer ya, semakin cepat perkembangannya? Karena apa? Karena ada peningkatan keahlian di bidang teknologi. Jadi kalau Anda punya perusahaan kemudian membutuhkan apa ya, instalasi teknologi misalnya, mengembangkan sistem informasi, nggak perlu buat sendiri ya, di outsourcingkan aja, kontrak ke perusahaan yang ahli di bidang IT misalnya ya. Dan itu dipicu juga oleh transportasi yang handal sekarang ya, dan murah itu ya, kemana-mana gampang itu. Sehingga lebih kadang-kadang di outsourcing itu menjadi lebih murah, lebih menguntungkan. Perkembangan penyebaran kemajuan telekomunikasi dan komputer yang sangat pesat ini adalah hal yang mendorong perusahaan cenderung melakukan outsourcing. Nah, apa yang bisa di outsourcingkan ya? Misalnya subkontrak atau fabrikasi kontrak. Misalnya sepeda motor lah. Sepeda motor itu yang Honda itu mereknya, yang merek apa, Honda misalnya. Itu apa yang buat PT Astra Internasional Semangga ya, itu disubkontrakkan ya, yang bikin pelek, yang bikin knalpot itu pabrik-pabrik kecil, bahkan UMKM itu dilibatkan. Jadi dia namanya subkontrak ya, fabrikasi tapi sifatnya kontrak. Apalagi yang biasa disubkontrakkan ya, dialih dayakan, di outsourcingkan. Layanan hukum ya, pengurusan izin, kemudian kalau ada masalah dengan pengadilan misalnya, ada gugatan dan sebagainya, ya kita bisa pakai lawyer misalnya ya, itu namanya dialihdayakan, tidak perlu ditangani sendiri. Misalnya kita butuh perjalanan, kita butuh kendaraan operasional ya, kontrak aja dengan penyedia transportasi ya, kan banyak itu, banyak pilihan. Tidak perlu mesti ditangani sendiri. Masalah payroll, masalah produksi ya, masa operasi medis, operasi di rumah sakit itu juga seringkali subkontrak. Jadi operasi-operasi tertentu rumah sakit A tidak bisa, dilempar ke rumah sakit B. Oh, kalau masalah misalnya operasi tulang belakang, oh ini yang ahli rumah sakit ini dikirim ke sana. Oh, operasi mata yang ahli di rumah sakit ini, dari rumah sakit ini dikontrakkan ke rumah sakit yang lain. Yaitu ini adalah kita menggunakan outsourcing atau alih daya. Semestinya bisa dikerjakan sendiri tapi dikerjakan oleh orang lain atau oleh perusahaan lain itu ya. Nah, subkontrak itu dasarnya adalah adanya teori comparative advantage. Apa itu? Intinya gini, jika penyedia eksternal itu dapat melakukan aktivitas lebih produktif daripada Anda, ya, jadi kalau mereka itu lebih produktif, lebih baik, maka berikan pekerjaan Anda kepada penyedia eksternal atau outsourcing gitu. Jadi contohnya rumah sakit itu. Jadi kalau masalah operasi kita biasa rumah sakit kita itu melangani sendiri. Tapi kalau khusus tulang belakang itu yang jago adalah rumah sakit yang ada di Singapura misalnya, outsourcingan ke sana. Oh, kalau yang ini masalah jantung berarti rumah sakit Jantung Harapan kita pindah ke sana misalnya. Oh, masalah ketergantungan obat pindah ke rumah sakit mana lagi kan itu ya, dialih dayakan. Sehingga perusahaan kita tuh cukup pada kompetensi inti aja ya. Kompetensi inti kita apa gitu? Oh, kita kompetensi intinya adalah membuat sepeda motor. Ya sudah, nanti masalah spion itu sebagai perangkat bisa aja dilemparkan orang lain. Kita adalah usaha UMKM, produksinya adalah produksi sepatu misalnya. Nanti kalau masalah perizinan outsourcing kan aja kan itu ya. Kemudian kalau ada masalah IT outsourcing kan aja, nggak usah tangani sendiri gitu ya. Ya, jadi ini mendorong adanya outsourcing ya, teori ini. Oke, nah risikonya tentu ada ya, ada beberapa keuntungan, ada beberapa kerugian ya. Misalnya dia lebih hemat biaya, tapi biaya logistiknya meningkat. Dia memperoleh pengalaman dari orang lain ya. Outsourcing contohnya misalnya kalau di universitas kita, di sebuah universitas misalnya outsourcing tentang tenaga kebersihan dan pesuruh gitu ya. Itu kadang-kadang PT lain atau tenaga keamanan. Outsourcing kan aja. Kontrak untuk tenaga keamanan, kontrak untuk tenaga kebersihan dan pesuruh itu. Ya, dia punya pengalaman ya, punya spesifikasi ya.
mempertahankan fokus pada kompetensi. Kita ngurusi perguruan tinggi ya udah, nggak usah ngurus-ngurus yang berkaitan sama kesatpaman gitu, nggak usah ngurusi yang berkaitan dengan kebersihan, itu dikontrakkan ke pihak lain. Ya, dan mereka lebih profesional ya, sehingga ada perbaikan operasi, perbaikan layanan dalam hal keamanan, dalam hal misalnya kebersihan kan itu, daripada ditangani sendiri. Gitu. Tapi juga ada sisi buruknya, misalnya ya lepas kendali ya, kita dalam hal kualitas, dalam hal pengiriman bisa jadi di luar kendali kita, sehingga memunculkan komplain. Itu tetap ada risikonya, ada baiknya, ada buruknya. Ketika kita memilih penyedia outsourcing ya, perusahaan lain untuk kita beri subkontrak gitu. Kalau kontraktor biasa ya, misalnya kontraktor gedung itu, kontraktor gedung misalnya bangun hotel itu nanti kan di outsourcing kan semua, itu hampir semua outsourcing semua. Nanti yang nangani kelistrikan nanti PT apa sendiri, yang nangani drainase PT apa sendiri, kemudian yang nangani pengadaan air bersih ada sendiri, yang mengenai desain interior dan penyelesaian akhirnya ada yang nangani sendiri, eksterior ada yang nangani sendiri, semuanya sendiri, lift nanti sendiri, eskalator sendiri ya, tata cahaya nanti ada perusahaan sendiri yang ahli di situ. Jadi hampir semuanya bangunan proyek-proyek itu, termasuk proyek bangunan gedung maupun fasilitas umum itu hampir semua sub kontrakan itu, di outsourcing kan. Itu biasa itu. Dan kalau kita harus memilih penyedia outsourcing ya, perusahaan yang mau kita ajak kerjasama ya harus kita evaluasi gitu ya, kita pilih dengan benar. Kalau kita tidak bisa mengalis dengan mengadai, nanti hasilnya gagal itu ya. Maka ada satu metode yang namanya metode pemeringkatan faktor. Prinsipnya adalah beri poin dan bobot pada setiap faktor untuk masing-masing kandidat ya. Ini ya, ada contoh misalnya ya. Ini ada sebuah perusahaan namanya National Architect, itu dia mau memilih outsourcing untuk IT ya. Ada 3 penyedia IT yang potensial ya, penyedia outsourcing untuk IT potensial. Ada dari Amerika, dari India, sama dari Turki ya. Nah, terus dia bikin kriteria atau bikin faktor-faktor kriteria. Apa kriteria yang ditetapkan? Dapat mengurangi biaya operasi ya. Dapat mengurangi investasi modal, personelnya terampil, dapat meningkatkan kualitas, dapat memperoleh akses ke teknologi yang tidak dimiliki perusahaan. Jadi perusahaannya nggak bisa ke akses teknologi, tapi perusahaan outsourcing-nya itu bisa. Dapat menciptakan kapasitas tambahan selaras dengan kebijakan filosofi budaya yang dimiliki perusahaan. Itu penting. Nah, dari 7 ini diboboti mana yang penting itu. Yang penting ngasih 20%, 0,2 itu 20% ya. Bisa mengurangi investasi modal, bobotnya 20%, terampil 20%, meningkatkan kualitas 10%, di total 100%, 1,0 100%. Nah, kemudian dikasih nilai ya. Perusahaan BM dari Amerika itu untuk mengurangi biaya, poinnya berapa? Oh, 3. Kalau ini 3, dari Turki murah, karena murah, jadi biaya operasinya dia 5, bagus ya 5 gitu. Kemudian mengurangi investasi modal, ya investasinya. Nah, ini bisa ngirit biaya pembuatan, ya, poinnya 4, ini 3. Personelnya terampil, ini 5 ya, yang dari India 4, yang dari Turki 3 misalnya. Meningkatkan kualitas, ya, yang bagus India 5 gitu. Memperoleh akses teknologi, yang dari Amerika lebih baik, yang dari Turki lebih baik, yang dari India kurang bagus, dan seterusnya. Nanti di total ya, ini dapat misalnya 3,9 dari mana ya, ini 0,2, 20% dari 3, 0,2 atau 20% kali 4, 20% kali 5, dan seterusnya dijumlahkan jadi 3,9 ya. 0,2 kali 3, 0,2 kali 4, 0,2 kali 5, dan seterusnya 3,9, 3,3, 3,8. Jadi Amerika yang dipilih kan itu. Turki peringkat 2, India peringkat ketiga gitu. Ya, pilihlah BIM dari Amerika. Ini namanya metode pemeriksaan faktor ya, banyak digunakan untuk untuk menyeleksi ya, untuk menyeleksi di berbagai macam prosedur operasi. Nanti ada juga materi lain yang menggunakan metode pemeringkatan faktor, misalnya memilih lokasi, itu juga pakai ini juga bisa. Metode pemeringkatan faktor untuk lokasi. Lokasi kan salah satu strategi operasi. Oke. Terakhir adalah kita bicara tentang ada 4 strategi operasi internasional atau global ya. Yang pertama adalah strategi internasional. Strategi internasional itu adalah menggunakan ekspor dan lisensi untuk menembus arena global. Tapi dampaknya apa? Daya tanggap lokalnya rendah, karena dia cuma ekspor atau lisensi aja gitu loh.
Contohnya Harley Davidson. Harley Davidson dibuat di Amerika terus diekspor itu tuh selesai gitu. Sehingga ya Harley Davidson di mana-mana tuh ya seperti itu gitu. Artinya tidak ada muatan lokalnya sama sekali gitu ya. Daya tanggap lokalnya dia rendah. Ya ini yang sumbu horizontal itu tentang respon terhadap lokalitas, kiri rendah, kanan tinggi. Yang ini adalah masalah penurunan biaya. Semakin ke atas berarti biaya operasionalnya bisa ditekan, makin ke bawah biaya operasionalnya besar gitu. Nah dengan ekspor impor itu ya biayanya nggak bisa kecil, ya tidak bisa untung dari sisi biaya. Jadi biaya operasinya tinggi. Tapi paling mudah ini dijalankan, tinggal ngekspor, tinggal impor gitu ya. Contohnya US Steel baja maupun Harley Davidson ya. Jadi tempatnya di sini. Jadi tidak lokalitasnya rendah, biayanya juga nggak bisa ditekan gitu. Jadi biayanya tinggi ini. Ya. Penurunan biayanya itu rendah. Oke. Yang kedua adalah tadi kan strategi internasional, sekarang strategi global. Strategi global itu cocok untuk produk yang standar di mana-mana gitu. Sentralisasi yang tinggi, kantor pusat mengkoordinir semua, menghasilkan skala ekonomi untuk pengurangan biaya. Jadi ini biayanya bisa ditekan. Tapi ya karena produknya standar ya di mana-mana sama gitu. Ya mau di Indonesia, di Arab, di Afrika, di Eropa, di Australia ya barangnya sama gitu. Contohnya ada Caterpillar, Texas Instrument. Texas Instrument itu perusahaan semikonduktor, ya rangkaian elektronik gitulah. Otis Elevator itu adalah lift itu ya, lift penumpang gitu ya. Caterpillar itu perusahaan alat-alat berat, begu, kemudian eskavator itu ya, traktor dan lain-lain itu Caterpillar itu. Itu produksinya ada di mana-mana, tapi semuanya adalah dikoordinir oleh kantor pusat itu. Jadi kayak dia punya cabang gitu ya, cabang Caterpillar cabang Indonesia, Caterpillar cabang di Jepang, Caterpillar cabang di Arab Saudi begitu. Nah, ada kantor pusatnya, kantor pusatnya di Amerika. Jadi tidak memperhatikan lokalitas, tapi biayanya bisa ditekan daripada sekedar ekspor gitu. Nah, daripada diekspor di Amerika ke Indonesia kayak Harley Davidson, dia enggak produksi di sini. Tapi proses produksi semuanya dikendalikan dari sana gitu. Ya, CAT itu ya, mereknya CAT warnanya kuning gitu ya. Berikutnya adalah strategi multidomestik. Ya, strategi ini menggunakan model yang sudah ada secara global, ya desentralisasi kewenangan. Jadi kewenangannya itu diserahkan ke lokal, ya misalnya dari Amerika serahkan ke Indonesia, dari Indonesia serahkan ke Filipina gitu, ke Iran misalnya ya. Pusatnya di sini, tapi kewenangannya di sana. Dia respon terhadap pasar. Ya. Jadi contohnya nih apa? McDonald dari Amerika, tapi di sini ada lokalitasnya tinggi. McDonald yang di sini sama di Eropa rasanya beda. Di sini ayamnya harus halal, tapi kalau di Amerika ayamnya nggak harus halal. Namanya yang menentukan harus halal dan tidak adalah McD yang ada di Indonesia, bukan McD yang ada di Amerika gitu ya. Hard Rock Cafe juga ya, Hard Rock Cafe di sini itu hiasan-hiasannya beda dengan Hard Rock Cafe yang ada di Cina, yang ada di Jerman misalnya. Beda, jadi lokalitasnya diperhatikan. Tapi biayanya tapi tidak murah gitu. Jadi tidak ada unsur penurunan biayanya ada tapi kecil gitu ya. Jadi konsepnya apa? Dia yang diekspor itu bakatnya aja sama manajemennya. Jadi tata kelolanya McDonald, Hard Rock Cafe itu di seluruh dunia sama cara ngelolanya. Tapi produknya itu adalah disesuaikan dengan kondisi lokal itu. Ya. Jadi keuntungan dari sisi biayanya kecil itu. Jadi karena penurunan biayanya kecil. Tapi lokalitasnya tinggi karena kewenangannya dilimpahkan. Jadi yang diekspor bukan produk ya, tetapi proses manajemen sama bakat ya untuk mengakomodir pasar lain ya di negara lain, negara setempat gitu. Yang terakhir keempat, jadi ini tempatnya di sini ya. Lokalitas tinggi tapi biayanya tidak bisa turun tinggi ya. Tidak murah lah. Yang terakhir transnasional. Transnasional itu adalah memindahkan bahan dan orang lintas negara. Ya, skala ekonomisnya tinggi, pembelajaran lintas budaya sehingga lokalitasnya juga tinggi. Sudah lokalitasnya tinggi, penurunan biayanya juga tinggi. Contohnya Coca-Cola dan Nestle. Jadi ini keterangannya gini. Jadi dia memanfaatkan skala ekonomi dan pembelajaran lintas budaya. Murah, kemudian lokalitas tinggi. Meskipun ini produknya produk internasional. Dia responsif. Kenapa? Ya lokalitasnya diperhatikan. Konsepnya apa? Kompetensi inti tidak hanya berada di negara asal, tetapi dapat ada di mana saja. Jadi terserah tuh produksi di masing-masing gitu.
di masing-masing negara dengan lokalitas tinggi, dengan gaya cara memproduksi yang masing-masing negara begitu, sehingga biayanya bisa jadi murah dan sangat lokal sekali ya. Muatan lokal rasa lokalnya itu sangat kental. Material, orang, dan ide itu lintas atau melampaui batas negara. Ini nggak penting gitu. Material dari mana, orang yang ngerjakan dari mana, ide dari mana gitu. Berpotensi mengejar ketiga strategi. Jadi dengan cara ini bukan transformasi nasional, ini salah ya, transnasional ya, transnasional. Jadi satu, ini salah ketik. Itu bisa ngejar diferensiasi, biaya rendah sekaligus respon itu. Tiga-tiganya dapat gitu. Berpotensi itu. Yang berikutnya adalah salah satu dampaknya identitas negara asal enggak penting, bahkan kabur enggak jelas itu. Nestle misalnya, itu kan aslinya Swiss, tapi siapa yang tahu kalau Nestle dari Swiss itu, enggak ada yang tahu itu. Bahkan Nestle itu ya 95% asetnya di luar Swiss, yang di Swiss cuma 5%, 95% di luar negeri, di luar negerinya Swiss itu. Bahkan 98% penjualannya itu di luar Swiss itu. Di Indonesia, di Cina, di Irak, di Lebanon begitu kan, di Prancis, di Brazil, semuanya ada Nestle ini ya. Padahal aslinya Swiss, tapi orang nggak ada yang tahu kalau itu aslinya Swiss ya. Bahkan pekerjanya itu yang dari Swiss kurang dari 10%, itu sedikit sekali gitu. Ini ada labelnya. Jadi ringkasannya ini ya, transnasional ya, transnasional, strategi multidomestik, strategi global, strategi internasional ya. Ini adalah lokalitasnya rendah, penurunan biayanya rendah. Lokalitasnya tinggi, penurunan biayanya rendah. Lokalitasnya rendah, penurunan biayanya tinggi. Lokalitasnya tinggi, penurunan biayanya juga tinggi. Ya, ya ini adalah mungkin sebagiannya Anda kenal ya. Nestle, perusahaan baja, Body Shop mungkin Anda paling kenal ini ya. Otis Elevator, Heinz ini saus itu ya, Harley Davidson dan lain-lain ya. Ini misalnya contoh, nih tadi ada Nestle ya, Swiss ya. Asetnya aset di asingnya 86,9% ya, tinggi sekali ya. Hampir 87%, 13% hanya di Swiss, yang ini di luar negeri. Penjualnya 98,2% di luar negeri. Tenaga kerjanya 97% orang di luar, orang Swiss itu ya. Orang Indonesia lah, yang orang Argentina lah, macam-macam ya. Bayer ya lebih lagi. Asetnya 89% itu di luar itu. Ya. Kemudian masih orang Jermannya masih banyak ya, tapi masih banyak orang luar negerinya ya, di luar Jerman itu 54,6% dan seterusnya. IBM ya, atau IBM itu Amerika, asetnya 51,9% di luar Amerika, penjualannya 62,7% di luar Amerika, tenaga asingnya 50-50 ya, 50% Amerika, 50%-nya orang asing. Nissan dari Jepang ya, asetnya banyak di Jepang ya, tapi lumayan besar, yang di luar 42,7 ya. Orangnya, tenaga kerjanya sebagian besar orang Jepang ya, tapi 57% orang Jepang ya, 43% orang asing gitu. Jadi ini gambar bagaimana beroperasi di lingkungan global ya. Ini pertimbangkan masalah korupsi juga ya, kalau Anda mempertimbangkan korupsi, memilih negara untuk beroperasi di lingkungan global, Indonesia di sini nggak ada ya, tapi di atas 100 lah masalah korupsi, apalagi sekarang ini ya. Wah, itu paling parah ya. KPK-nya nggak jalan. Oke, materi kita sampai di sini saja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.